warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Marfuah dengan NPM 19210024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran Think, Talk, Write dan tahap-tahapnya, serta nanti akan ada video simulasi pelaksanaan model pembelajaran Think, Talk, Write dengan materi permintaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan model pembelajaran Think, Talk, Write. Model pembelajaran Think, Talk, Write didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik didorong untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan berkenaan dengan suatu topik. Kemudian model pembelajaran Think, Talk, Write atau disingkat TTW adalah model pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa. Nah, model pembelajaran TTW ini dikembangkan oleh Winker dan Laughlin atau Yamin dan Ansari yang dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis. Alur model Think, Talk, Write dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri. Setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya, kemudian menulis hasil diskusi. Model ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 orang siswa. Dalam kelompok ini, semua siswa diminta membaca, membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengar, dan membagi ide bersama teman, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam model pembelajaran Think, Talk, Write. Tahap yang pertama dalam pelaksanaan model pembelajaran Think, Talk, Write menurut Yamin dan Ansori. Yang pertama, Think merupakan aktivitas siswa untuk berpikir. Hal ini dapat dilihat dari proses membaca suatu teks atau cerita, kemudian membuat catatan tentang apa yang telah dibaca. Dalam membuat atau menulis catatan, siswa membedakan dan mempersatukan ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri. Menurut Weiderholt, Yamin dan Ansori, membuat catatan berarti menganalisis tujuan isi teks dan memeriksa bahan-bahan yang ditulis. Selain itu, belajar membuat atau menulis catatan setelah membaca dapat merangsang aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah membaca. Kemudian, tahap yang kedua yaitu talk, yang merupakan aktivitas siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Menurut Yamin dan Ansori, komunikasi dalam model Think, Talk, Write memungkinkan siswa untuk terampil berbicara. Proses komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Proses komunikasi dapat dibangun di kelas secara alami dan mudah, serta dapat dimanfaatkan sebagai alat sebelum menulis. Misalnya, siswa berkomunikasi tentang materi permintaan yang dihubungkan dengan pengalaman mereka, sehingga mereka mampu untuk menulis tentang materi atau ide tersebut. Selain itu, komunikasi dalam suatu diskusi dapat membantu kolaborasi dan meningkatkan aktivitas belajar dalam kelas. Hal ini mungkin terjadi karena ketika siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi, mereka akan berpikir bagaimana cara mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Tahap yang ketiga yaitu Write. Write merupakan aktivitas siswa dalam menuliskan hasil diskusi atau dialog pada lembar aktivitas siswa. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksikan ide setelah berdiskusi antar teman. Menulis dapat membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang siswa pelajari. Aktivitas menulis juga akan membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat pengembangan konsep siswa. Selain itu, menurut Wisniewska dalam Yamin dan Ansori, bahwa kreativitas menulis siswa membantu guru untuk memantau kesalahan siswa.
miskonsepsi, dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama. Nah, aktivitas siswa pada tahap right ini secara umum terdiri dari yang pertama menulis solusi terhadap masalah atau pertanyaan yang diberikan, kemudian mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah, mengoreksi semua pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan atau misal tentang perhitungan yang ketinggalan. Kemudian yang terakhir, meyakini bahwa pekerjaannya yang terbaik yaitu lengkap, sudah dibaca dan terjamin keasliannya. Selanjutnya, saya akan menambahkan mengenai bagaimana peranan guru dalam model pembelajaran Think, Talk, Write ini. Adapun peranan dan tugas guru dalam mengefektifkan model pembelajaran Think, Talk, Write ini sebagaimana dikemukakan Smith dalam Nelly. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan dan menantang setiap siswa untuk berpikir. Kemudian mendengarkan secara hati-hati setiap ide siswa, menyuruh siswa mengemukakan ide secara lisan dan tulisan, memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa dalam diskusi, memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasikan persoalan-persoalan, membimbing dan membiarkan siswa berjuang dalam kesulitan. Dan yang terakhir, memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi dan memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi. Mungkin itu penjelasan tentang pengertian tahap-tahap dan bagaimana peranan guru dalam model pembelajaran Think, Talk, Write ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video tentang simulasi pelaksanaan model pembelajaran Think, Talk, Write. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, dan sebelumnya ada yang ingat tidak materi minggu lalu yang tentang permintaan? Ada yang ingat? Saya Bu, Ya, istri silakan. permintaan itu adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, benar ya. Jadi masih ingat materi yang kemarin. Nah, kita hari ini melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kalian materi. Silahkan dibaca-baca dan digarisbawahi atau dirangkum mana yang penting. Kemudian nanti dijawab soal di baliknya ini. Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu ya, yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Nah, silahkan membentuk kelompok. Baik Bu. Ini deranya, ya nggak sih? Ini juga nih. Ini bukan? Ini bukan. Iya masuk. Ini langsung aja digaris. Nah ini kemudian. Bisa kan? Iya. Dah, ini aja kan? Dah. Kiranya kayaknya ini aja deh. Terus kan tadi ada soal. Sebutkan dua faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Faktornya apa? Ya nih, faktor yang pertama tuh ya, menurutku sih ini intensitas kebutuhan, yaitu seseorang akan selalu mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting terlebih dahulu. Ya nggak sih? Ya kan ya? Kayak ini dia deh. Terus habis itu yang kedua, coba lihat aku.
Yang kedua, gimana kalau jumlah penduduk? Itu kan soalnya semakin banyak penduduk itu maka jumlah barang yang dibutuhkan juga semakin bertambah. Gimana kalau itu? Boleh. Kan udah di dua itu ya. Intensitas sama kebutuhan sama jumlah penduduk. Gimana anak-anak? Kesulitan nggak jawab soalnya? Udah kok Bu, udah dijawab itu. Apa jawaban kalian? Jawabannya kedua. Yang pertama itu intensitas kebutuhan sama jumlah penduduk. Oh iya, bagus jawabannya. Baiklah, sudah selesai semua mengerjakan soal dari Ibu. Sudah, Bu. Materinya juga udah paham ya. Sudah. Selanjutnya, karena tadi berkelompok kalian telah berdiskusi menjawab soal dari Ibu, silakan untuk kelompok Sayu mempresentasikan hasilnya. Kemudian kelompoknya Daru silakan menanggapi. Ini kelompok saya dulu ya. Maju apa di sini aja? Situ aja nggak apa-apa. Baik, jadi soalnya dari Ibu tadi kan sebutkan dua faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Iya. Nah, dari kelompok kami, menurut kelompok kami yang benar itu dua faktor lainnya itu yang pertama intensitas kebutuhan sama jumlah penduduk. Jadi itu faktornya. Bagus. Kemudian kelompok Daru, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya akan bertanya yaitu apa alasan intensitas kebutuhan dan jumlah penduduk menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut? Ya, silakan kelompoknya Sayu untuk menjawabnya. Izin menjawab ya. Jadi kenapa milih intensitas kebutuhan sama jumlah penduduk itu alasannya karena yang pertama intensitas kebutuhan itu kan seseorang akan selalu mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting terlebih dahulu. Untuk yang kedua jumlah penduduk yaitu semakin banyak penduduk maka jumlah barang yang dibutuhkan juga semakin bertambah. Jadi itu alasannya. Paham ya? Kita kasih aplaus dong. Baiklah, Ibu akan menambahkan. Jadi itu tadi diskusi dari kelompok masing-masing. Memang benar ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Nah, permintaan itu sendiri kan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, dalam proses permintaan itu terkandung pengertian, keinginan, dan kemampuan, yang artinya untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan, konsumen harus memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut. Jadi, permintaan seseorang terhadap suatu barang dan jasa itu akan berbeda-beda dengan orang-orang yang lain. Sampai sini mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Silakan. Ya, silakan dari Yaitu dari materi yang tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang substitusi, selera, perkiraan harga masa depan, intensitas kebutuhan dan juga mungkin itu yang dapat disimpulkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. bagus sekali ya, kita kasih aplaus. Nah, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Sekian dari saya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi simulasi model pembelajaran Think, Talk, Write. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.